Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesibukan yang semakin padat, izinkan The Brondol untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari seorang petani. Pak Pendi, tolong jelaskan secara detail berkaitan dengan pruning atau pemotongan pelepah pada tanaman kelapa sawit yang benar, mulai dari kecil sampai tua. Wah, ini pertanyaannya cukup panjang, yang kalau dijelaskan ya memang ya cukup panjang, maka kita akan jelaskan memang cukup lama ya. Yang pertama adalah bicara tentang pruning pada tanaman belum menghasilkan. Pada tanaman belum menghasilkan atau kita mulai dari pembibitan. Di pembibitan sekering apapun maka ditinggalkan saja. Jadi kalau di bibitan maka pelepah tidak ada pekerjaan memotong pelepah, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Mau kering mau apa tetap tidak ada, dibiarkan. Begitu juga dengan tanaman belum menghasilkan di lapangan. Tanaman belum menghasilkan di lapangan yang dimana bahwa kadang-kadang sampai ke tanah, ada yang ini. Tapi kalau di tahun pertama, tahun kedua relatif tidak ada. Kita potong apapun tidak ada. Masuk ke tahun ketiga yang nanti persiapan untuk panen perdana, itu hanya memotong pelepah yang kering saja. Sekali lagi, hanya memotong pelepah yang 100% kering saja. Kita tidak boleh bermain-main dengan pelepah ya, karena pelepah adalah sebuah ruangan atau sebuah titik untuk memasak makanan yang nanti akan berkaitan dengan serapan unsur hara dan air. Jika jumlahnya terlalu sedikit, maka sangat mungkin sekali serapan air dan unsur haranya juga akan semakin sedikit. Nah, kalau sudah panen Pak Pendi, kapan kita akan menjaga menjadi Songgo 2 dan Songgo 3 ataupun Songgo 1? Banyak teori, sekali lagi, di dalam penunasan sendiri ataupun pruning sendiri, banyak teori. Banyak yang teori. Setiap perusahaan juga nggak sama. Ada yang menerapkan pertama kali panen langsung Songgo 2 juga ada. Ada di Malaysia pertama Songgo 1 juga ada di Malaysia. Kemudian di Indonesia ada yang ngomong bahwa pertama kali panen itu harus Songgo 3. Yang benar yang mana sih Pak Benny? Semuanya mungkin memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kita akan bahas pertama. Jadi kalau pandangan The Brondol sendiri terhadap pruning ataupun penunasan kelapa sawit ini, yang pertama bahwa ketika panen perdana tetap sampai umur 3 tahun kita hanya memotong pelepah yang kering saja. Usahakan songgonya tetap songgo berada di Songgo 3. Kenapa Songgo 3? Dengan Songgo 3 kita akan memiliki pelepah lebih daripada 56, bahkan sampai angkanya sampai 56 cabang pelepah yang nanti akan memasak ke fotosintesis, yang nanti hasilnya adalah ujung-ujungnya adalah tenaga atau energi untuk tanaman sendiri bisa menyerap unsur hara dan air, sehingga tidak diperkenankan songgonya langsung ambil buah ambil pelepah, ambil buah ambil pelepah, songgonya Songgo 1. Pertanyaannya, di Malaysia kok bisa Songgo 1 Pak Ben? Kalau Songgo 1 maka konsekuensinya adalah pupuknya yang banyak. Maka di Malaysia mengenal pemupukan di tanaman yang sudah menghasilkan adalah 12 kilo NPK non dolomit. Kita bisa bayangkan 12 kg NPK non dolomit. Saya sudah konfirmasi dengan petani di Malaysia, ada 3 orang yang rata-rata mereka menerapkan itu. Bahkan ada yang satu petani di angkanya sampai 13-14 kg NPK 13-8-20-74 yang jumlahnya hampir 12-14 14 kilo. Bagi kita masyarakat kecil, jangan coba-coba, bukan masalah masyarakat kecilnya, kemampuan memupuk kita cuma beberapa kilo, jangan coba-coba langsung Songgo 1, akan down, akan drastis. Seperti perusahaan, apakah perusahaan kenapa harus menerapkan Songgo 3? Karena perusahaan pun sama, bisnis yang rata-rata menerapkan adalah Songgo 3 di pertama kali panen. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Kemudian masuk di usia 4 tahunan, kita akan memotong pelepah menggunakan Songgo 2, minimal Songgo 2. Bapak Ibu semuanya mau Songgo 3 ya monggo, tapi minimal Songgo 2. Tidak diperkenankan songgonya adalah Songgo 1 bagi yang pupuknya pas-pasan saja. Artinya kalau misalnya 6-7 kg lebih bagus menggunakan Songgo 2. Itu jauh lebih aman dan hasilnya juga lebih memuaskan dibandingkan menggunakan Songgo 1. Kalau Songgo 3 Pak Pendi, monggo saja, nggak ada masalah. Sampai umur 5 tahun, nanti sampai 5 tahun mau ke 6 tahun berarti kita baru Songgo 2 ya, itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Masalahnya kalau kita menggunakan songgonya terlalu banyak, Pak Pendi, boleh nggak kalau misalnya sebuah logika pertanian itu misalnya
benar apa salah Pak Pendi ketika Pak Pendi menyatakan bahwa fotosintesis atau pelepah itu adalah untuk memasak energi, berarti semakin banyak pelepah energinya semakin banyak. Benar. Tapi ingat bahwa di dalam budidaya tanaman itu sendiri, mau tanaman apapun, maka kita memerlukan sebuah keseimbangan antara pembentukan vegetatif batang, akar, daun itu harus seimbang dengan yang kemudian kita berpikir bagaimana buahnya yang harus besar. Ketika jumlah vegetatifnya untuk akar, batang, daun terlalu besar serapannya atau teralokasikan ke sana semakin besar, jumlah pelepah yang semakin banyak sekalipun itu tidak akan menopang buahnya, karena bahwa kita butuh angka keseimbangan. Maka dikenallah nama Songgo di perkebunan kelapa sawit adalah tujuan dasarnya adalah itu. Kemudian ketika kita mau misalnya kapan waktunya kita akan pruning dengan cara diegrek Bapak ini, maka kuncinya adalah bagaimana kita sudah tidak bisa mendodos lagi. Itu jadi lebih efektif ketika kita menggunakan egrek biasanya akan susah. Selama diegrek juga masih bisa Songgo 2, Songgo 2. Beberapa kasus di sebuah perusahaan ya yang mana bahwa kadang-kadang pemanennya menggunduli pelepahnya jumlahnya tidak ada, ya buahnya kecil-kecil, jumlahnya kecil-kecil. Hal ini sangat sangat didukung oleh serapan unsur hara dan air yang semakin kecil. Itu sebagai contoh ya, kemarin ke lapangan juga terlihat bahwa kalau ketika tanaman belum menghasilkan dari kecil pemanennya ataupun misalnya perawatannya itu untuk membersihkan gulma sekalipun masih banyak dipotong jumlah pelepahnya. Hal inilah yang menyebabkan tanaman cenderung rendah dalam penyerapan unsur hara dan air, maka buahnya akan kecil-kecil. Maka jangan sekali-kali mengabaikan pelepah ini. Misalnya ada karyawan kerja kemudian duduk-duduk kemudian bikin kayak atap-atapan menggunakan pelepah, jangan. Karena di tanaman belum menghasilkan, intinya tidak boleh memotong pelepah sama sekali lah, kecuali yang 100% kering, karena 100% kering juga akan menjadi masalah juga bagi tanaman. Nah, kemudian penunasan itu ada pertanyaan juga, ini rangkumannya ya. Pak Pendi, bagaimana kalau misalnya penunasan supaya bisa menjaga air, batangnya bekas potongannya panjang-panjang? Sebaiknya jangan, karena bekas potongannya panjang-panjang juga satu akan menyusahkan pemanennya. Yang pertama, bawah panjang maka atasnya jauh lebih panjang, maka dia nanti panjang jadi nggak rapi. Kalau kita kembali lagi, bagaimana penunasan Pak Pendi ketika misalnya kita dodos kemudian dodosannya itu sampai melukai pohonnya, itu juga tidak benar. Artinya terlalu mepet banget yang cenderung melukai tanamannya juga tidak benar. Sehingga mari para planter dan para petani semuanya memotong pelepah dengan paling berapa senti, 4 sentian lah, bekas dari batang aslinya itu 4 sentian, sehingga tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang pada tanaman besar juga akan menghalangi jatuhnya brondolan, pengamatan buah matang. Kalau terlalu panjang selanjutnya juga akan mengganggu si pemanen juga untuk memotong buah kelapa sawit itu sendiri. Sehingga benang merah yang harus disampaikan di siang hari yang berbahagia ini, yang pertama adalah di pembibitan tidak boleh sama sekali pruning, tidak boleh sama sekali pruning, kecuali kalau memang pemotongan pelepah itu hanya diperbolehkan ketika pelepahnya mengalami kara daun, yang untuk menghindari penyebaran kara daun bukan dipotong pelepahnya tapi dipotong daunnya yang kena-kena saja. Ini sering kita lakukan di pembibitan. Tapi kalau motong pelepahnya dari bawah itu tidak pernah. Ini yang pertama. Jadi Bapak ini kalau nanti agak kuning-kuning dipotong aja biar rapi, tidak boleh, jangan sampai itu. Karena kembali lagi, memotong pelepah bagian bawah di pembibitan adalah bagian dari yang kalau kita diaminin nanti dia akan motongnya akan jauh lebih tinggi lagi ya ini. Maka tidak boleh. Kemudian di tanam belum menghasilkan juga tidak boleh memotong pelepah sama sekali, mengurangi jumlah pelepah, kecuali di tahun kedua yang pelepahnya sudah mulai mengering, maka kita harus bersihkan, apalagi kita udah mau persiapan panen perdana. Kemudian masalah Songgo, kalau saran di brondol Bapak Ibu semuanya, maka lebih bagus menggunakan Songgo di usia 3-4 tahun adalah Songgo 3, 5-6 tahun adalah Songgo 2, yang mana jumlah pelepahnya untuk masih mencukupi dan sangat baik. Karena ketika kita menggunakan pupuk yang pas-pasan saja ya, maka kita harus banyak ke Songgonya. Kalau tidak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Dan bagi para petani semuanya yang mau Songgo 1, monggo saja, tapi konsekuensinya adalah mari kita pupuk dengan sangat yang banyak. Nah, ini tinggal pilih efisiensinya mana.
Dan sebagai closing penutup pada siang hari yang berbahagia ini, kenapa Malaysia Songko 1? Karena Malaysia susah nyari tenaga kerja. Kalau mereka tidak menerapkan Songko 1, maka yang terjadi apa? Ketika tunasannya berantakan, maka mereka susah mencari tenaga kerja. Dan Indonesia tenaga kerja banyak, maka hargai pemanen, ajari mereka yang benar, supaya win-win solution bagi pemilik ladang mendapatkan hasil yang banyak, dan si pemanennya juga pasti akan mendapatkan hasil yang banyak. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.